saya Nurul Fadila Putri dengan NIM 856801717 Prodi S1 PGSD semester 6. Baiklah, pada hari ini saya akan mempraktikkan video mata kuliah praktikum IPA di SD, yaitu tentang gaya magnet. Kalian di rumah pasti pernah melihat magnet atau pernah menggunakan magnet. Apa sih itu magnet? Gaya magnet adalah gaya yang dipengaruhi oleh adanya gaya tarik oleh magnet. Gaya magnet ini biasanya terjadi ada yang bisa ditarik dan ada bisa ditolaknya. Benda yang ditarik magnet biasanya mengandung unsur logam, besi, atau baja. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada isolasi, jarum, seng, benang, aluminium, kertas, plastik. Di sini kita akan mencoba benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Baiklah, yang pertama ada jarum jahit, isolasi. Magnet tidak bisa menarik isolasi karena isolasi bukan merupakan unsur logam, besi, atau baja. Yang kedua, jarum jahit. Nih, jarum jahit bisa ditarik oleh magnet karena jarum jahit merupakan unsur logam, besi, atau baja. Yang ketiga, seng. Seng bisa ditarik oleh magnet, tetapi gaya tariknya lemah. Nih. Selanjutnya, benang. Benang tidak bisa ditarik oleh magnet karena benang bukan merupakan unsur logam, besi, atau baja. Selanjutnya, aluminium. Aluminium tidak bisa ditarik oleh magnet karena aluminium bukan termasuk unsur logam, besi, atau baja. Kertas tidak bisa ditarik oleh magnet karena bukan termasuk unsur logam, besi, atau baja. Plastik tidak bisa ditarik oleh magnet karena plastik bukan merupakan unsur logam, besi, ataupun baja. Baiklah, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa magnet hanya bisa menarik dengan benda-benda tertentu seperti logam, besi, dan baja. Magnet bisa menarik tanpa menyentuh bendanya langsung. Contohnya ini, kita lengketkan saja, dia sudah menarik. Atau dari jauh dia sudah bisa menarik. Jadi magnet bisa menarik tanpa menyentuh bendanya langsung, tetapi yang mengandung besi, logam, dan baja. Magnet memiliki kekuatan ajaib yang disebut dengan gaya magnet. Sekian video penjelasan dari saya tentang gaya magnet. Selanjutnya kita lanjut ke gaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Putri dengan NIM 856801717 Prodi S1 PGSD semester 6 dengan tutor pembimbing Eka Nopianti MPD. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan percobaan mata kuliah praktikum IPA di SD PDGK 4107 modul 4 tentang mekanika KP1 gaya, yaitu tentang gaya gesek. Sebelum percobaan, apa sih itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang menghambat gerak benda ketika bersentuhan dengan permukaan lain. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Baiklah, adapun tujuan pada praktikum kali ini adalah menunjukkan pengaruh permukaan benda terhadap besar gaya gesek, atau mengetahui besar gaya gesek bekerja antara
dengan permukaan. Jenis gaya gesek. Ada dua jenis gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya yang menahan benda agar tidak mudah bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda sudah bergerak. Baiklah, langsung saja kita simak video percobaannya. Pada modul ini kita lihat alat dan bahan yang kita butuhkan adalah balok kayu berukuran 5x5 10 cm. Terus neraca pegas. Baiklah, langsung saja kita lakukan percobaannya. Yang pertama, letakkan balok kayu di atas meja. Letakkan balok kayu di atas meja. Yang kedua, kaitkan ujung pegas pada balok. Seperti ini kita kaitkan. Nih. Langkah selanjutnya, tarik neraca pegas ke kanan secara perlahan-lahan. Petunjuk skala neraca pegas. Mari kita tarik saat balok mulai bergerak. Baiklah. Sebelum bergerak, neraca pegas menunjukkan 0 Newton. Saat bergerak, neraca pegas menjadi 0,4 Newton. Sesudah bergerak, neraca pegas menunjukkan angka 0,1 Newton. Sebelum bergerak, neraca pegas menunjukkan 0 Newton. Saat bergerak itu lihat, neraca pegas menunjukkan 0,4 Newton. Sesudah bergerak menunjukkan 0,1 Newton. Baiklah, di sini saya akan menambah balok lagi di atas balok pertama. Kita lihat sebelum bergerak berapa. Sebelum bergerak dia masih 0 Newton. Saat kita tarik perlahan-lahan dia menjadi 0,7 Newton. Sesudah bergerak dia menjadi 0,3 Newton. Baiklah, sekarang kita akan menambah beban di atas balok. Menambah balok satu lagi. Kita lihat sebelum bergerak 0 Newton. Saat kita tarik dia menjadi 0,7 Newton. Ini kita lihat. Saat berhenti kembali lagi ke 0 Newton. Baiklah, dari percobaan saya ini dapat disimpulkan bahwa gaya gesek statis adalah gaya yang menahan agar benda tidak bergerak, besarnya meningkat seiring dengan gaya tarik dan mencapai nilai maksimum sebelum benda mulai bergerak. Pada percobaan nilai gaya statis maksimum sebesar 0,4 Newton tanpa beban dan 0,7 Newton dengan beban tambahan. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda sudah bergerak, nilainya lebih kecil di gaya gesek statis maksimum. Pada percobaan gaya gesek kinetis adalah sebesar 0,3 Newton. Semakin berat benda atau beban tambah, gaya gesek juga semakin besar karena ada gaya tekanan atau gaya normal terhadap permukaan meningkat. Yang selanjutnya, hasil percobaan menunjukkan bahwa gaya statis lebih besar dari gaya kinetis. Sesuai dengan teori fisika, neraca pegas dapat digunakan untuk ukur gaya gesek dengan mengamati besar gaya tarik yang dibutuhkan untuk memindahkan benda di atas permukaan. Demikian percobaan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya
Nurul Fadila Putri dengan NIM 856801717, Prodi S1 PGSD semester 6 dengan tutor pembimbing Eka Nopianti MPD, Salut Mentari Muara Enim UT Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat percobaan mata kuliah praktikum IPA di SD PDGK 4107. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang gaya berat. Pada modul 4 mekanika KP1 tentang gaya. Salah satunya yang saya akan cobakan adalah gaya yang ketiga, yaitu bagian E, gaya berat. Sebelum kita memasuki masa percobaan, kita harus terlebih dahulu. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda yang memiliki massa. Gaya ini menyebabkan semua benda dilepaskan akan jatuh ke bawah menuju permukaan bumi. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda sehingga benda memiliki berat. Rumus gaya berat adalah W sama dengan M dikali G, dengan W adalah gaya berat dengan satuan Newton, M massa benda atau kilogram, G percepatan gravitasi bumi dengan 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Baiklah, di sini kita mengetahui contoh dalam kehidupan sehari-hari gaya berat. Buah jatuh dari pohon karena ada gaya berat yang menarik ke bawah. Benda di tangan terasa berat karena gaya berat bekerja pada benda. Gaya berat. Apa sih pengertian gaya? Apa sih pengertian berat? Berat menunjukkan seberapa kuat bumi menarik benda ke bawah. Jadi semakin besar massa suatu benda, semakin pula besar besarannya. Berat adalah gaya yang dialami oleh suatu benda karena tarik gravitasi bumi terhadap massa benda tersebut. Baiklah, langsung saja kita melakukan percobaannya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada karet gelang yang sudah kita gantung. Ini sebagai pengganti statif, dan karet gelang yang sudah kita gantung di sini ada beban berbagai ukuran. Yang pertama saya kenalkan dulu beban pertama, yaitu lem Altico. Lem Altico memiliki berat 3 gram. Yang kedua ada sabun mandi. Sabun mandi ini memiliki berat dengan 60 gram. Yang ketiga ada pasta gigi memiliki berat 65 gram. Di sini sudah tertera, di barang-barang ini sudah tertera beratnya berapa gram. Selanjutnya kecap 77 gram. Selanjutnya ada sabun cair 90 gram. Yang selanjutnya mistar. Baiklah, langkah pertama, ambil seutas karet gelang dan gantungkan pada statif. Ini sudah kita lakukan. Langkah pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan ke salah satu ukuran statif. Ini sudah kita gantungkan. Kita gantungkan karet gelangnya sebagai pengganti statif. Yang kedua, lakukan ukur panjang karet mula-mula menggunakan mistar. Panjang karet sebelum digantung adalah 18 cm. Kita catat di buku pengamatan, panjang karet mula-mula 18 cm. Langkah selanjutnya, gantung pada beban ukuran karet satu lagi. Nah, kita akan mengukur pada benda ini, benda 3 gram, dan kita akan mengukur benda setelah digantung dengan 3 gram. Panjang karet mencapai 18,5 cm. Setelah benda seberat 3 gram digantung, panjang karet mula-mula 18 cm menjadi 18,5 cm. 18,5 cm. Selanjutnya benda kedua yaitu sabun mandi yang mempunyai berat 60 gram.
60 gram. Mula-mulanya tadi 18 gram, sekarang kita ukur menjadi 24 cm. Sabun mandi yang beratnya 60 gram, mula-mulanya panjang karet 18 cm menjadi 24 cm setelah diletakkan berat 60 gram. Selanjutnya kita akan mengukur pasta gigi yang memiliki berat 65 gram. Mula-mula 18 gram. Mula-mula panjang karet 18 cm, kita letakkan beban seberat 65 gram. Maka kita lihat panjang karet gelang mencapai 24,5 cm. Benda selanjutnya adalah kecap. Kecap memiliki berat 77 gram. Kecap 77 gram. Kita akan ukur panjang kecap setelah panjang karet setelah diletakkan beban sebesar 77 gram menjadi 25,5 cm. Baik, selanjutnya kita akan meletakkan beban yaitu sabun cair seberat 90 gram. Ini sabun cair, benda terberat. Sabun cair yang memiliki berat 90 gram. Mula-mula panjang karet gelang 18 cm, setelah kita letakkan berat seberat 90 gram menjadi panjangnya 28,5 cm. Selesai sudah pengamatan hari ini mengenai gaya berat. Selanjutnya kesimpulan. Baiklah, kita akan membuat kesimpulan tentang gaya berat. Setelah melakukan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa benda yang digantungkan di sini, maka semakin panjang karet gelang. Artinya gaya berat benda berbanding lurus dengan pertambahan panjang karet. Yang kedua, panjang karet bertambah panjang karena adanya gaya berat, tarik gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Beban yang lebih berat memberikan gaya tarik lebih besar sehingga karet gelang meregang lebih banyak. Yang ketiga, hubungan antara massa dan panjang karet bersifat sebanding. Jika massa narik, gaya berat bertambah karena karet makin panjang. Jadi, gaya berat mempengaruhi panjang karet. Makin berat benda, maka makin berat benda, makin besar gaya beratnya sehingga karet semakin meregang. Demikian video dan percobaan saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.